Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi faddalana bi ni'matil imani wal hidayah wa as'adana bi faidil ihsan wa jamilir rahmah. Wassalatu wassalamu al mustafa war rahmatil muhdah sayyidina Muhammad ibn Abdullah khairil bashar wa afdali man u'tiya ilaihi risalatu wan nubuwah wa ala ali wa sahbihi ul sidqi wal istiqamah wa ala kulli man ittaba'a hudahum ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi kitabil karim innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qala sallallahu alaihi wasallam qul amantu billahi tsumma istaqim amma ba'd. Ikhwati wa ikhwani rahimani wa rahimakumullah, segenap mahasiswa, mahasantriwan pada pesantren Sobron dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita barangkali selalu punya keinginan untuk menghafal Al-Qur'an, dan keinginan ini keinginan yang mulia. Hanya saja kadang setiap keinginan semua kadang tidak mudah terjadi, tidak mudah terlaksana, kecuali ketika kita mengikuti yang namanya tata cara dan aturan yang berlaku. Maka ulama mengatakan tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabas. Kamu menginginkan keselamatan dan kamu tidak mengikuti yang namanya jalan keselamatan itu. Sesungguhnya kapal itu berjalan, innas safinah la tajri 'alal yabas. Kapal itu dia tidak mungkin berjalan di atas yang namanya tanah yang kering. Maka dimanapun tidak ada orang yang namanya kapal itu kok di tanah yang kering, kecuali kapal kempes. Ya. Kalau kapalnya normal pasti dia di atas laut, ya, di atas sungai, di atas air lah. Oleh karena itu, ikhwati rahimakumullah, ketika kita ingin menghafal Al-Quran, maka di sana kita perlu memperhatikan bagaimana tata cara aturan yang perlu kita perhatikan. Di sini dalam forum yang singkat ini saya akan menyampaikan, tidak panjang ya, kira-kira sejak awal tadi sampai nanti saya tutup sekitar 10 menit semoga, maksimal semoga, kurang lebih 10 menit. Yang pertama adalah ketika kita menghafal Quran, maka kita perhatikan al-manhajul ansab, yaitu metode yang tepat, metode yang paling sesuai. Dikatakan dari sebuah ungkapan bahwa at-tariqatu ahammu minal maddah, bahwa cara itu sendiri, ketika orang belajar apapun ya, caranya itu lebih penting daripada pelajaran itu sendiri. Bahasa Arab itu penting, mengajar bahasa Arab itu penting, tetapi cara mengajar membuat orang lain paham itu juga nggak kalah pentingnya. Sama ketika orang menghafal Al-Quran, maka jangan salah untuk menentukan mana manhaj yang sesuai. Dan saya sering mengatakan bahwa tidak ada manhaj cara menghafal yang paling bagus selain manhaj yang standar ya, manhaj ketika seorang bertalaki kepada seorang guru. Itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Beliau mendengarkan bacaan malaikat Jibril, beliau menirukan, kemudian dari situ kemudian beliau mulai menghafal, dan beliau menghafal beliau dalam rentang waktu 23 tahun ya, kurang lebih 10 tahun ketika beliau di Madinah dan 13 tahun ketika beliau di Makkah. Maka karena saya heran ya, sekarang ada orang yang sampai mengklaim saya bisa menghafal 2 bulan, 3 bulan. Lalu Rasul menghafal itu 23 tahun. Para sahabat tuh kalau mereka menghafal 10 ayat mereka membaca, kemudian mereka mengamalkan, mereka baru menghafal. Ya. Kalau kita menghafal dulu baru mengamalnya nantilah, yang penting hafal dulu. Kadang orang menghafal nggak tahu artinya banyak di Indonesia ya. Mari kita rubah cara mindset ini ya. Kita menghafal Quran, Anda menghafal usahakan tahu maknanya, tahu tafsirnya, minimal tahu penjelasan secara singkat, supaya kita menghafal itu bukan menghafal di atas ruang yang kosong ya, tapi ada sesuatu yang hati itu terasa ketika kita menghafal, merasakan nikmat yang luar biasa, kelezatan menghafal. Yang kedua adalah
Ightinamul waqt wal istighal bil Quran daiman, yaitu kita berusaha memanfaatkan waktu. Orang yang menghafal gunakan waktu sebaik-baiknya. Ulama dulu tuh luar biasa. Kalau saya membaca manaqib mereka, misalkan dikatakan bahwa kenapa ulama dulu mereka sampai menemukan yang namanya kopi. Itu awalnya kopi itu kan untuk membersamai mereka agar malam mereka bisa begadang, bisa bermunajat, bisa sholat malam, mereka bisa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti sekarang yang mengalami pergeseran zaman sehingga kopi itu hanya teman begadang tetapi hanya untuk menghabiskan waktu. Kita kembalikan tadi, ulama dulu mereka bagaimana memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Tidak ada waktu kecuali untuk kebaikan. Imam Syafi'i ketika beliau diprotes sama anaknya Ahmad bin Hambal, ketika Syafi'i menginap di rumah Imam Ahmad, sang anak mengatakan, wahai ayahku, aku melihat tadi malam Syafi'i beliau hanya tidur berbaring, katanya ulama besar kok kerjaannya hanya tidur. Kata Ahmad bin Hambal, beliau memanggil Syafi'i, wahai Syafi'i, apakah benar yang dikatakan anakku, engkau semalam hanya tidur saja, tidak mencerminkan seorang ulama besar? Kata Syafi'i, wahai Imam Ahmad, memang benar apa yang dikatakan anakmu. Tadi malam aku dalam kondisi berbaring, tapi ketahuilah ketika saya berbaring saya menelaah ribuan hadis, kata Syafi'i. Artinya apa? Beliau dalam kondisi yang berbaring itu menelaah, memikirkan apa yang mau dia tuliskan. Bukan seperti kita yang kalau berbaring memang benar-benar tidur ya. Beliau tidak. Luar biasa beliau ini, Syafi'i. Yang ketiga, gini, kembali ke tadi, kita gunakan waktu kita untuk Al-Quran. Orang sering mengatakan, kenapa Anda nggak bisa hafal Quran? Mohon maaf, saya tuh punya kesibukan. Apa itu? Sibuk buat tugas kampus. Saya sibuk ngurusi anak. Saya sibuk kerja untuk di pabrik. Saya sibuk. Orang sering mengatakan saya sibuk. Sebenarnya masalahnya bukan kenapa dia sibuk. Sebenarnya masalah terbesar dia adalah dia tidak menyibukkan Al-Quran. Kalau seandainya setiap orang tuh sibuk dengan Quran, saya yakin tidak akan ada alasan saya sibuk dengan yang lain. Itu aja sebenarnya. Yang ketiga adalah cara menghafal adalah tadi saya sampaikan ya, baina yaday syaihil mutkin. Jadi seorang menghafal itu hendaklah dia menghafal pastikan di hadapan seorang syekh, seorang guru yang mutkin. Karena bagaimanapun tidak mungkin ya seorang tuh belajar pada seorang guru yang bacaannya tidak baik. Seorang guru, mohon maaf tadi ada yang tanya tentang sanad ya, orang guru yang tidak punya sanad misalkan, dia kemudian dia hanya belajar melalui YouTube, dia hanya belajar melalui apa kata orang, dia hanya belajar melalui transliterasi. Dulu ada ya, ada orang baca Quran ini, kalau dengan masih melihat ya, kebiasaan sebagian orang Indonesia itu membaca Quran tuh masih menggunakan transliterasi. Jadi kalau membaca Quran yang di huruf Arab bawahnya itu ada transliterasinya dalam bahasa Indonesia. Dia menghafal itu, membaca itu. Saya sering menemukan ya di belakang imamnya itu kalau dari bacaannya itu mirip seperti ketika dia membaca teks yang bahasa Indonesia tapi itu sebenarnya bentuk Arabnya. Misalkan alladzina bacanya alladzina, amanu dibaca aamanu. Nah, ini nggak salah. Jadi orang ketika membaca Quran dengan bacaan yang memang dia membaca huruf Arab dengan membaca transliterasi berbeda ya. Mana transliterasi itu punya banyak kekurangan. Oleh karena itu pastikan bahwa Anda atau kita semua ya ketika menghafal Quran itu harus di hadapan syekh yang dia bersanad, dia mungkin dan dia memang punya kemampuan itu. Enggak asal kepada setiap orang. Yang keempat adalah adamul kasal wal futur. Jadi seorang yang menghafal Quran hindarkan punya sifat malas. Maka dikatakan dalam sebuah ungkapan, ijhad wala taksal fanadamatul uqbali man yatakasal. Kamu giatlah dan jangan bermalas-malasan, karena malas akibat yang tidak baik, penyesalan nanti di akhir itu adalah bagi mereka yang malas. Makanya orang malas itu tidak akan pernah mendapatkan keberhasilan ya. Yang kelima, adkar Qur'aniyah rutiniyah. Jadi jadikanlah Quran itu, kalau Anda ingin menjadi penghafal yang baik. Tadi saya mendengarkan bahwa ada di antara kalian semuanya punya target hafalan 10 juz misalkan, atau di tempat lain punya target 15 juz, atau yang punya hafalan target 5 juz atau 30 juz. Jadikanlah Quran itu sebagai zikir Anda. Artinya zikir apa?
Artinya zikir adalah itu selalu Anda baca dalam kondisi apapun, dalam kondisi dimanapun. Yang penting bukan di tempat yang dilarang kita membaca. Misalkan di kamar mandi, di toilet, jangan membaca Al-Quran. Jangan sampai nanti ada orang mendengar kok ada suara merdu sekali, siapa itu? Oh ternyata ada orang lagi baca di toilet. Jangan ya, itu nggak boleh. Hukumnya tidak punya adab kalau orang membaca ayat Allah dalam kamar mandi atau tempat yang tidak baik. Maka usahakan Anda gunakan waktu Anda ketika Anda sholat sunnah. Sholat sunnah itu gunakan. Saya itu alhamdulillah ya, sampai hari ini sudah khatam 13 kali dalam sholat berjamaah. Ini udah menuju ke 14. Artinya apa? Baik dalam baik sholat yang wajib 5 waktu atau ketika saya diminta untuk ngimami tahajud 1 juz misalkan, atau ketika pokoknya dalam momen-momen ketika sholat yang jahar berjamaah itu sudah saya lakukan 13 kali khatam. Jadi ini menuju ke 14. Tadi subuh tadi sudah juz 5 pojok la yastawil qaidun. Ya ini yang saya maksudkan, dimanapun Anda berada, di rumah, di perjalanan, kalau bisa, kalau antum misalkan di perjalanan memungkinkan merojaah Quran itu lebih bagus. Entah itu dengan bantuan murotal atau antum sendiri yang membaca. Tapi hati-hati, tetap fokus. Jangan sampai antum membaca Quran bannya nabrak. Harus fokus ya. Gitu. Kemudian yang keenam, sihatun niyah wal qard. Ini saya ingatkan bahwa sejak awal ketika orang menghafal Quran, mohon maaf ya, di zaman dahulu seorang ulama bernama Imam Az-Zarnuji beliau mengatakan, saat ini aku melihat banyak orang mencari ilmu, mereka tidak mendapatkan ilmu. Mereka tidak mendapatkan ilmu karena mereka salah dalam jalan mencari ilmu. Bisa jadi salah metode mencari ilmunya atau salah pergaulan sehingga ia berteman dengan orang yang tidak jelas, bukan orang yang semangat dalam bertolabul ilmi, atau dia salah dalam niat. Makanya yang saya ingatkan ke antum ya, niatkan menghafal Quran itu hanya kepada Allah. Sementara misalkan yang lain nanti itu misalkan ternyata hafalan itu nanti menjadi syarat untuk, itu urusan lain. Karena memang sebagaimana kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bukannya di sini ya, beda. Beliau mengatakan dunia itu seperti bayangan. Dunia seperti bayangan. Kalau Anda mengejar bayangan, bayangan semakin menjauh, benar gak? Tapi ketika Anda membelakangi bayangan, maka bayangan akan mengejar Anda di belakang kita. Artinya apa? Demikian juga ketika kita mengejar kebaikan, ketaatan, kalau kita kepada Allah, jangan takut dengan dunia ya. Kalau kita semua kita lakukan karena Allah, insya Allah urusan kita dimudahkan, rezeki dimudahkan, kuliah dimudahkan, jodoh dimudahkan insya Allah. Ya, jadi intinya tolong saya ingatkan lagi, niat antum itu yang menentukan nanti bagaimana kualitas dari hafalan antum semuanya. Kalau niat ikhlas karena Allah, itu yang kita dapatkan. Tapi kalau niat menghafal hanya karena dunia, niat misalkan contohnya di sebagian daerah Indonesia ada seorang itu kalau ikut pemilihan kepala daerah atau DPR misalnya, itu harus bisa baca Quran. Akhirnya semua belajar Quran. Sampai yang sebenarnya nggak pernah baca Quran harus mereka kursus baca Quran. Kenapa? Kalau nggak kursus nggak bisa nyalon. Nah, ini masalah. Niatnya udah salah. Oleh karena itu saya ingatkan, niat yang terpenting karena Allah. Yang lain insya Allah ya, kalau kita sudah niatnya benar, Allah mudahkan semua urusan kita insya Allah. Yang ketujuh adalah adamul israr al khata. Jadi salah satu di antara bahaya yang sering menimpa seorang yang belajar agama, menghafal Quran misalkan, ketika dia sudah punya bacaan, dia kemudian diingatkan, dia merasa saya tuh bacaan saya udah bener, saya tuh berguru kemana-mana, saya itu udah belajar tahsil kemana-mana. Dia diingatkan, dia merasa akhirnya apa? Saya punya santriwati ya. Ini santrinya istri saya, bukan saya. Bukan dia ngajar. Saya cerita. Ada seorang santriwati punya yang diajar istri saya itu pindah pondok kemana-mana, itu nggak berhasil. Hafalan Qur'annya itu mentok pada 10 juz. Itu pun kalau diminta murojaah ya, disimak itu hanya bisa juz 1 aja. Di mana-mana kalau ada acara murojaah, itu orang muda juzci terus ya. Kenapa? Dia tuh ternyata dia punya penyakit.
dia berpindah ke guru dan seterusnya. Ketika dia membacanya salah, hafalannya salah, dia diingatkan, dia berontak. Makanya kalau seorang santri, seorang di hadapan seorang guru, seorang kiai, seorang ustadz syekh, ketika dia memang salah diingatkan, ya ustadz juga seorang manusia, ya. Tidak menutup kemungkinan mereka juga salah, ya. Kiai juga manusia, ya. Tetapi dalam konteks pembelajaran, ketika seorang kiai memberikan, oh ini salah, yang benar seperti ini, jangan berontak. Tadi bukti ya, jadi ketika dia ternyata pindah kemana pondok, muter pindah lagi, saya berapa kali itu gagal, nggak selesai hafalannya, mentok 10 juz. Ternyata gara-gara dia itu seorang yang tidak pernah menerima kritik. Ini yang terakhir, sebagai penutup tafsir ini, mulazamatu ahlul Quran, kita harus senantiasa membersamai orang-orang yang ahlul Quran. Kalau Anda, sebagaimana kata Rasulullah, ya, orang yang kalau di dekatnya penjual minyak maka terasa wangi. Kalau dijualnya di dekat di dekat pemulung sampah, kira-kira apa baunya? Bau sampah apa bau minyak wangi? Ya, pokoknya bau sampah dan lain-lain tadi, ya. Sama, ketika Anda menghafal Quran, pastikan Anda jangan salah pergaulan. Anda cari di antara teman Anda semua ini mana yang paling rajin, diajak partner untuk menghafal. Oke ya, tiap hari kita simaan, ya. Sehari saya setoran ke antum 4 juz, antum juga sama setoran ke saya 4 juz misalkan. Artinya ada partnernya, Bos. Bener, dipraktekan. Hari ini sama-sama simaan. Kemudian besok nggak usah, ya, saya udah capek nih. Kalau teman seperti ini bukan teman sejati. Teman sejati itu teman yang bisa membersamai kita dalam kondisi apapun. Dalam kondisi kita semangat, kondisi kita sedang drop, mereka membersamai kita. Kalau teman yang hanya bersama kita ketika kondisi yang nyaman, itu sama dengan semut. Semut kan dia hanya muncul ketika ada gula. Kalau gula nggak ada, itu dia kemudian semut menghilang. Maka Anda carilah, jangan cari teman yang seperti semut yang hanya mencari gula, tapi Anda carilah teman yang selalu siap membersamai Anda ketika Anda menghafal Quran, ya. Demikian jazakumullah, semoga Allah mudahkan urusan kita. Mohon maaf, ini kelebihan 17 menit, ya. Aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.